Ya, shalom. Shalom, shalom, soteria, soteria, soteria. Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya ya, Bejana. Ini Bejana Tanah Liat, tidak ada apa-apanya. Saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan, melanjutkan pelayanan ini, saudara, ya, ini pelayanan HDM ya, Healing and Deliverance Ministry, ini pelayanan kesembuhan dan kelepasan, pelayanan khusus, spesial, ya, puji Tuhan, kalau sampai detik ini Tuhan masih memperkenan saya, meski lewat YouTube, tapi Roh Kudus kan bekerja tanpa batas. Sebelum saya menyampaikan lebih jauh, saya tetap terus memakai tema, saudara. Tema besar saya adalah firman, doa, dan pengurapan. Sebelumnya saudara-saudara, saya memberitahukan kepada saudara supaya saudara memaklumi semua. Mulai hari ini ya, hari Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022. Link HDM saya ini, YouTube ini saudara ya, itu melalui link YouTube dengan link multimedia GIA Pringgading. Ya, ingat baik-baik, saya sudah ada di WA saya ya, linknya itu ya, multimedia GIA Pringgading, mulai Rabu ini tanggal 29 Juni 2022 dan seterusnya pakai link ini saudara ya, harap saudara maklum. Puji Tuhan. Sekarang saudara, saya akan menyampaikan lebih jauh. Ya, saya Rabu ini masih tetap ya, saya sudah menyampaikan mulai bulan Mei sampai bulan Juni ini mengenai ada musuh bahaya laten untuk kita, saudara, ya, yang terdapat dalam Efesus 6 ayat 12. Ada di sana ada roh-roh jahat, ya, di udara, markasnya itu. Tapi sudah masuk dalam dunia, ya, karena firman Tuhan sudah mengatakan bahwa seluruh dunia ini sudah di bawah pengaruh kuasa si jahat ini, dan dia bekerja ada lewat perantara, saudara, ya, pakai sarana. Sudah saya sampaikan ya, mulai bulan Mei, Juni, dan yang terakhir mengenai roh pesugihan, ya, roh pesugihan itu Rabu yang lalu lah. Ini saya masih melanjutkan, saudara. Cuma saya mungkin Rabu-Rabu yang akan datang saya akan menyampaikan, sebab dia ada dua, ya, roh jahat ini bekerja lewat sarana dan langsung, iblis ini bekerja langsung lah. Mungkin Rabu, kalau Tuhan berkenan, Rabu yang akan datang saya akan menyampaikan ya mengenai pekerjaan roh jahat iblis ini secara langsung bagaimana. Begini, saudara, saya memang beda ya dengan pelayanan-pelayanan yang lain. Saya terus terang saja, semua yang saya sampaikan ini saya pernah melayani gitu loh ya. Yang saya belum pernah melayani, sebab pekerjaan roh jahat itu kan banyak sekali. Dan tidak semua, saudara. Saya hanya menyampaikan yang pernah saya layani, ya. Saya pernah melayani. Jadi saya tidak hanya menyampaikan secara teori, kan banyak. Saudara bisa menyampaikan teorinya ada. Ya, kita mau bicara mengenai roh-roh jahat itu, teorinya ada, ya. Saya tidak pakai itu, saudara. Tidak hanya mau teori aja, tapi saya mau bukti, ya lewat pengalaman saya, saudara. Saya buktikan bahwa ini ada, apa yang saya sampaikan ada. Nah, Rabu ini, saudara, saya menyampaikan mengenai dua ya, saya pakai sekaligus, yaitu mengenai mantra dan tenung, dan saya sebut di sana roh mantra dan roh tenung, segala yang berbau ikatan-ikatan roh. Saya pakai roh, saudara, ya, mengikat. Roh itu mengikat. Ini rohnya, R-nya kecil, saudara. Itu pekerjaan iblis, pekerjaan roh jahat. Roh mantra dan roh tenung tentu masih ada, saudara, ya. Roh mantra dan tenung ini sudah seringkali saya sebut, saudara, dalam pelayanan saya. Cuma mau saya menyampaikan sedikit, dan nanti saya mau menyampaikan selanjutnya mengenai apakah
orang percaya itu dapat di mantra atau di tenung. Tapi itu juga ada pertanyaan-pertanyaan begitu, nanti saya sampaikan. Nah, selain roh mantra ini dan roh tenung, roh mantra ini apa saudara ya? Kalau saudara membaca dalam kamus bahasa Indonesia, mantra ini adalah ya perkataan kata-kata yang dapat menimbulkan daya gaib. Ya, tenung mantra itu, makanya mantra itu contohnya ya, orang pakai susuk itu ada mantranya, saudara. Pakai jimat itu juga ada mantranya, ya. Ya, jadi kita jangan hanya menyampaikan ada di Alkitab ini ya contoh-contoh mengenai itu, tapi kalau hanya menyampaikan begitu tanpa ada melayani pengalaman ya begitu aja. Tapi saya membuktikan, saudara, ya, selain mantra dan tenung ini masih ada, saudara. Kalau saudara menyelidiki Ulangan 18, ya, kitab Ulangan 18 itu ayat 10-11 itu ada di sana, selain mantra, tenung, itu ada yang namanya peramal, penyihir. Itu roh semua, saudara. Itu ada rohnya semua. Saya sudah sering melayani orang yang diramal, saudara. Ya, berkali-kali itu ada yang diramal, ya menggunakan peramal, saudara. Diramal dalam usia kian mesti mati, saudara. Tapi ya kan orang datang ke saya lah, saya kan tidak tahu begitu, saudara. Saya mulai mohon pencerahan dari Roh Kudus, benar enggak? Kalau Roh Kudus mengatakan tidak benar, ya saya katakan ternyata tidak benar. Saya katakan, saya patahkan itu perkataan-perkataan itu. Ya, ternyata orangnya masih hidup, tidak sama. Loh, itu bukan peramal saja loh, saudara. Ada, misalnya dokter juga ada, itu tidak salah. Secara medis, kamu 2 minggu lagi mati. Saya mohon lagi pencerahan Roh Kudus. Roh Kudus kalau mengatakan, saya katakan tidak, saya patahkan, saudara. Betul. Loh, ada orangnya. Ya, ada juga, maaf ya, ada pendoa-pendoa hamba-hamba Tuhan yang mendoakan orang ini. Jadi begitu, entah itu kalau mereka ya mengatakan itu nubuat. Makanya saya bilang ya, tempoh hari saya sudah menyampaikan khotbah, nubuat atau ramalan, ya. Nah, waktu itu saya juga mesti minta pencerahan Roh Kudus. Saya tidak sembrono, saudara. Ya kalau itu tidak bisa, lah itu sudah orang kira-kira sudah 15 tahun lebih, saudara. Ibu ini digituin sama beberapa pendeta, beberapa hamba Tuhan ya. Terkenal lah, saudara, di rumah sakit waktu itu. Orangnya ya begitu dikatakan 2 minggu kan, warganya kan wah panik, saudara. Nah, datang ke kantor saya. Nah, dia minta petunjuk. Nah, saya kan bilang, ya ternyata Roh Kudus bilang enggak, ya saya lawan, saudara. Ini peperangan, saudara. Kadang-kala ya enggak enak lah, begitulah ya. Apalagi kalau itu hamba Tuhan. Katanya nubuat kalau dia. Orang dunia mengatakan ramal. Nah, tapi nyatanya sampai sekarang masih hidup. 15 tahun lebih sudah, mungkin masih hidup, saudara. Ya, di Semarang ada, saudara. Nah, ini loh, saudara. Demikian juga mengenai sihir. Ya. Mengenai sihir, saya sudah berkali-kali ya sihir. Ada yang hati-hati, saudara, lewat telepon. Ya, ATM-nya dikuras, saudara. Lewat telepon sampai telinganya juga keluar darahnya itu. Karena ada sihirnya, saudara. Ya, kecampuran tenung lagi mungkin, saudara ya. Seperti itu. Ada banyak tuh, enggak itu aja. Juga mengenai percintaan ya, saudara. Hati-hati, saudara. Lewat telepon itu sudah seperti itu. Apalagi kalau yang di mal-mal di mana di jalan ya, pakai di tepuk gini aja udah orang sudah. Nah, atau ini dibet gitu ya. Itu bisa, orangnya bisa manut, saudara, gitu loh. Kadang-kadang tidur, entah itu gimana bisa begitu. Itu pekerjaan roh jahat. Itu pekerjaan roh jahat. Nah, sekarang, saudara, saya mau bicara mengenai mantra. Roh mantra dan roh tenung. Ini tema saya. Ya, ini tema saya. Saya melanjutkan dari Rabu-Rabu yang lalu, saudara. Ya, saudara sudah mendengar, tentu sudah melihat YouTube saya. Tapi ini berbeda loh, saudara, linknya, saudara, ya, dengan yang Rabu yang lalu, saudara. Ini sekarang sudah pakai link multimedia, GIA Pringgading, itu, saudara. Ya, ini saya mau menyampaikan mengenai roh mantra dan roh tenung. Ya, saya mantra, wah itu, ya itu,
lewat susu itu kan ada yang padat, ada yang cair. Nah itu saya katakan yang cair itu yang seringkali tidak tahu orang, saudara, ya, yang cair, saudara. Tapi ada mantranya, saudara. Saya tidak mau menyebut dari mana, tapi saya tahu lah. Ya, ada yang padat ditanam, sampai hampir ratusan, saudara. Benda jarum, saudara, ya. Ada yang jarum emas. Nah itu juga demikian, saudara. Ya, saya melayani mantra ini. Jimat itu juga ada. Wah, itu ada efeknya semua, saudara, ya. Nah, jadi bukan saya ada teorinya cuma ngomong gitu aja, enggak bisa, saudara. Saudara enggak, kalau enggak melayani begitu, ya sama aja orang semua baca bisa di sini. Melayani, saudara. Jadi saya beritahu ya, pengalaman itu mengalami, saudara. Jadi jangan sampai ada orang mengatakan pengalaman itu tidak terlalu penting. Ya sudah, tidak apa-apa. Bagi saya sangat penting, karena itu mengalami, itu pelaku firman kok. Kita mempraktekkan ada roh Tuhan bekerja. Ini, saudara. Nah, tenung, saudara. Tenung, saudara tahu. Banyak melayani orang yang ditenung sakit. Ya, sakit. Ada jam-jam tertentu sakitnya. Tidak selalu, jam-jam tertentu sakitnya. Ya. Ada yang di kantor saya waktu masih di Prenggading 24, kantor saya kan di sana. Depan pintu saya ini tabari bunga, saudara. Nggak tahu mau ngapain. Nggak bunga saja, kadang-kala kacang hijau, saudara. Wah, saya bilang kalau kacang hijau banyak gitu ya, saya bisa pakai bubur, saya berikan kepada orang-orang HDM, saudara, ya, kalau hari Rabu. Nah, itu cuma segenggam paling kebiar. Ada juga garam, saudara, nggak tahu saya. Nah itu juga saya pernah melayani juga di rumah-rumah, ya, waktu saya masih bisa visit, ya, masih, wah, nah itu juga ada bunga, ya, di dapurnya itu sapu, besoknya ada lagi bunga, sapu ada bunga lagi. Nah saya datang ke sana, saya patahkan, tidak ada lagi, saudara, terusan. Di kantor saya juga tidak ada lagi, udah. Lalu ada jarum juga, saudara, itu di rumahnya itu jarum bertebaran banyak, saudara, di lantai. Nah coba bayangin, ada, saudara. Jarumnya saya terbang, ngelilingi rumah, saudara, mau masuk, tapi nggak bisa. Jarum tapi ada benangnya, saudara, ada benangnya, jatuh di depan pintu, jebret. Nah, dari mana itu, saudara? Tenung, itu salah satunya, banyak. Tenung tidak harus pakai itu. Jadi, saudara, tenung bisa lewat apa saja, lewat telepon bisa, ya sama dengan tadi itu, saudara. Bisa, ya, tenung, nyihir, itu bisa lewat telepon, lewat apa saja bisa. Hati-hati, saudara, ini sampai detik ini masih ada. Zaman modern masih ada. Roh jahat ini bekerja lebih lagi menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya ini. Hati-hati, saudara. Nah, ini saya sampaikan, ya, mengenai roh jahat ini. Nah, sekarang ada pertanyaan, saudara, apakah anak-anak Tuhan, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sungguh-sungguh, dapatkah dia dimantra? Dapatkah dia ditenung? Kita lihat firman-Nya, saudara. Ayo, kita lihat, ya. Kita buka Bilangan 23. Bilangan pasal 23 ayat 23. Itu demikian, saudara. Ya, itu demikian. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Sampai di sini aja, saudara. 23a, ya. Maksud saya Bilangan pasal 23 ayat 23a. Ya, ini lagi, ya. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Ini maksudnya gimana, saudara? Ini kan Yakub. Kita ini gimana? Nah, mari, saudara, kita periksa dulu, ya. Kita periksa dulu mengenai mantra tidak mempan terhadap Yakub. Yakub ini anak siapa? Cucunya siapa? Yakub itu anak Ishak. Ishak anak Abraham. Yakub ini berarti cucunya Abraham, keturunan Abraham. Jadi Yakub ini adalah keturunan
Abraham. Nah, kita lihat saudara. Nah, kita ini bagaimana saudara orang percaya? Saya dan saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Coba kita lihat mulai di Galatia ya. Kita lihat di Galatia. Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 ayat 29 berkata begini. Galatia pasal 3 ayat 29 berkata begini. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kalau saudara adalah milik Kristus, berarti saudara sudah percaya menjadi anak-anak Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mutlak sudah dibaptis, ada baptisan air, ada baptisan Roh Kudus. Maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Lah, saudara dan saya ini adalah keturunan Abraham kalau saudara dan saya sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, menjadi anak-anak Tuhan. Itu juga keturunan Abraham, dan janji Allah, janji yang sudah disampaikan kepada Abraham, ia mengalir kepada kita termasuk ini saudara. Jadi saudara-saudara dikatakan mantra tidak mempan terhadap Yakub. Saudara ini keturunan Abraham sama dengan Yakub keturunan Abraham. Tidak mempan. Mantra tidak mempan terhadap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pegang, ingat baik-baik, tidak mempan mantra apapun, ya, kecuali kita secara sadar, saudara, ya hilang terus terang, saudara, ya, secara sadar kita menggunakan mantra, memangnya sengaja, itu beda. Tapi ada yang memang tidak sengaja, memang ada orang yang jahat, pakai roh jahat untuk memantrai. Tidak mempan. Satu, ingat baik-baik, tidak mempan. Orang yang sudah beriman kepada Tuhan sungguh-sungguh, setia kepada Dia, kuat dalam imannya, sehat imannya, teruji imannya kepada Yesus Kristus Tuhan, itu tidak mempan mantra. Ini ingat baik-baik, saudara. Lalu saudara, dikatakan tenung juga tidak mempan, ya, tenung. Tadi dikatakan apa? Bilangan 23 ayat 23. Tenungan yang juga tidak mempan terhadap Israel. Jadi maksud ya apa ini Israel? Orang Israel begitu, saudara. Saudara, kalau saudara membaca itu ya di Efesus 2 ya, ayat 12 sampai 22 itu sudah akan tahu bahwa kita ini sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita ini disebut Israel rohani. Bukan secara jasmani, saudara. Ya, bukan, tapi Israel rohani. Jadi tenungan mantra tidak mempan terhadap orang yang sudah percaya dengan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini saudara pegang. Ini mau saya sampaikan. Ada yang namanya peramal, penyihir, ya. Ini saudara, mantra, roh tenung, ini roh semua. Itu bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya katakan. Apalagi terus kita mengadakan pengurapan, urapan Roh Kudus, ada kuasa, ada tenaga, ada eksosia, ada dinamis, ada energi roh. Saya katakan energi roh. Energi ini dari Tuhan, dari Roh Kudus, yang bukan dari dunia. Energi itu tenaga, saudara-saudara. Saya dan saudara punya tenaga, tetapi rapuh, tidak kuat. Tapi energinya Roh Kudus, saya katakan, bahasa saya, tenaganya Roh Kudus bukan saja itu kuat, tidak ada batasnya, tapi ada kuasa ilahi, kuasa Allah, tenaga Allah, kuasa Allah. Bejana tanah liat, saudara, kalau ada itunya, kuasa itu. Saudara percaya, saudara beriman, sungguh-sungguh, dengan kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus, imannya itu kuat, imannya itu sehat, imannya itu teruji,
itu mendatangkan kekuatan yang berlimpah-limpah, yang dikatakan roh yang ada di dalammu lebih kuat daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Termasuk ini saudara, roh-roh jahat ini, termasuk semua pimpinannya, Lucifer, saudara dan saya menjadi kuat. Tidak ada yang mempan apapun roh itu, mau roh mantra, roh tenung, roh peramal, penyihir, dan roh-roh dunia yang lainnya tidak mempan terhadap saya dan saudara yang percaya, setia, ada kekuatan, ada energi roh. Aku butuh urapan Tuhan terus. Pentakosta sudah terjadi sekali bagi saya selamanya, tetapi untuk dibarui terus setiap saat. Dan saya diperintahkan Tuhan, percaya atau tidak, tapi sudah ada buktinya. Sudah 11 tahun yang lampau, tapi masih jalan terus. Minyak tanpa alkohol, tetapi harus dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena minyak, bukan karena buatan manusia itu, bukan. Tetapi ada Roh Kudus di sana, karena didoakan di dalam namanya, dan Roh Kudus bekerja memakai minyak. Dan saudara dan saya boleh merasakan kekuatan, kemenangan, ada kuasa. Saudara, saya bicara mengenai soteria. Soteria adalah keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus. Itu di dalamnya ada kita dilepaskan, saudara, dari dosa, dilepaskan dari beban-beban, dari keberatan-keberatan kita selama di dunia ini. Soteria dibebaskan daripada segala kelemahan-kelemahan yang ada dari dalam dunia ini. Ada sakit penyakit, ada kuasa-kuasa setan, dan macam-macam, saudara, kuasa dunia ini, roh dunia ini. Kalau saudara dan saya ada urapannya, yaitu Roh Kudus. Dia itu Parakletos, saudara, penolong saya dan saudara. Dia itu penguat, dia itu penasehat, penghibur, dia itu roh kebenaran. Dia itulah juru selamat, Parakletos. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia dalam namanya roh Tuhan turun, rohnya dia, roh kudus, roh Allah, roh Tuhan sendiri. Ini saudara-saudara, kita terus-menerus menerima urapannya. Mungkin banyak cara, saudara, tapi saya sudah diberikan mandat oleh Tuhan untuk memberikan pengurapan supaya kita tetap soteria. Kita menggunakan ini, saudara. Saya berikan roh-roh ini masih ada, masih gentayangan, dan sekarang semakin intens, semakin giat, saudara, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ini zamannya krisis, hati-hati, saudara. Ini belum selesai. Saya beritahu, pandemi belum selesai, virus belum selesai. Tetap prokes, jangan melakukan yang sembrono. Saya katakan lagi, Roh Kudus mengingatkan saya, beritahukan umatku, jangan sembrono, sembarangan, hati-hati. Ini bukan soal virus saja, tetapi saya katakan roh jahat ini sangat jahat. Mari, saudara, saya menggunakan minyakku ini sudah saya kuduskan, saudara. Kalau minyak saudara belum dikuduskan sekarang ini, sekarang saya mau kuduskan lewat YouTube ini, karena Roh Kudus bekerja tanpa batas. Karena di dalam nama Tuhan Yesus berhembuslah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus sekarang ini saya kuduskan minyakmu yang belum kudus itu, supaya menjadi kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan sendiri yang bekerja, akan mendatangkan kebaikan. Mari, saudara-saudara, sekarang sudah dikuduskan, kita pakai minyak dulu ya. Pakai, yang mau silakan mengurapi. Kalau yang mau, tidak mau, tidak apa-apa. Saudara, silakan aja pakai. Sekarang urapkan dulu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang, saudara, saya tidak tahu pergumulan saudara ini apa. Hati-hati, roh jahat bisa memakai sarana macam-macam. Jangan sampai kita ditipu daya. Dia itu dikatakan cerdik, saudara, tapi licin. Ada maksud tersembunyi. Dia mengambil kesempatan dalam kesempitan. Itu roh jahat, sangat jahat.
Dia tidak peduli, dia bahkan sangat peduli dengan anak-anak Tuhan untuk ditarik dalam pihaknya, saudara. Dan hati-hati, saudara, kita harus punya iman yang kuat, iman yang sehat, iman yang teruji di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang Maha Kudus itulah yang memenuhi kita. Dan saya katakan, menyatulah dengan Roh Kudus. Terima itu, terima. Dia berdiam dalam hatimu, dia berdiam dalam pikiranmu, dia berdiam di dalam pendengaranmu. Itu suara Roh Kudus. Dengarkan dia, dan saudara, menyatulah. Dia sekutu kita, sahabat kita, menyatu dengan dia, menyatu tuh betul, supaya ada kuasa, ada tenaga datang dari dia yang Maha Tinggi. Haleluya, haleluya. Mari saudara, saudara ada sakit, saudara ada terikat oleh roh-roh jahat ini, apa saja. Saudara kebutuhannya apa, sudah tahu, bisnis, rumah tangga, kesehatan, ya, mau sekarang sedang mencari pekerjaan, menjual aset, apa saja. Saudara bekerja ekspor import, saudara buka toko macam-macam, buka rumah makan, ada toko, saudara ke apotek, saudara ada kelilingan, kemana saja, saudara bekerja kelilingan, saudara mau minta apa, kandungannya dibuka, mohon pasangan hidup. Saudara ada beban-beban yang sangat berat, saudara merasa galau, merasa takut, merasa lemah, merasa cemas, dan lain sebagainya, sampai dikatakan hopeless. Saya beritahu, ada urapannya yang kuat, akan mampu menetralkan, memberkati, memberi jalan keluar, beri solusi, diberi yang terbaik. Karena berkat Tuhan itu berkat yang terbaik, berkat surgawi. Ada keselamatan yang kekal, jangan keluar dari pagarnya Tuhan. Saya katakan, saudara tetap terus dalam pagarnya Tuhan. Kalau keluar dari pagarnya Tuhan, ingat Ayub, habis, ada setan di sana, habis semua. Tapi tetap imannya yang kokoh, saudara, imannya yang kuat, ya, imannya yang saya teruji, akan finish happy ending. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapa, urapanmu Tuhan kepada hamba, imata sanggara sikira mata sangkaya kuramata sakara mata sikini ramata sukuria. Yehova Rafa, Yehova Rafa, Yehova Jireh, Yehova Jireh, Yehova Shalom, Yehova Shalom. Engkau hadir di sini di dalam Roh Kudus. Sikirata samarala, iralawata sanggara yalawalawa sikira mata sangkut. Oh, terima kasih Bapa. Sekarang saudara katakan itu kebutuhanmu. Sekarang engkau mengatakan sendiri, silakan engkau tumpangkan tanganmu atas kepalamu sendiri, di dadamu. Silakan tumpangkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku hembuskan ini tenaga dan kuasa Roh Kudus. Saya katakan energi Tuhan, energi Roh Kudus mengalir kepadamu, memulihkan engkau. Apa kebutuhanmu? Saya sudah sebut satu, engkau diberkati, engkau dipulihkan. Bukan saja rohanimu, jasmanimu juga. Yang rohani mengikuti jasmani, saudara. Rohani lebih dulu. Haleluya. Saya teringat, saudara, ketika perempuan itu yang pendarahan 12 tahun, dia menjamah jubahnya Yesus. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu iman. Dari mana dia mendengar siapa Yesus? Saudara sudah mendengar siapa Yesus? Dia sang pembuat keajaiban. Dia bukan saja menjadi juru selamat saya dan saudara, tapi dunia dia peduli kepada saya dan saudara, karena dunia penuh dengan roh jahat, dengan segala macam, dengan kata bengeknya dunia ini. Saudara, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu iman. Tuhan tahu persis. Dan Tuhan mengatakan, imanmu menyelamatkan engkau. Lalu baru kedua, sembuhlah engkau. Yang rohani dulu, baru jasmani, saudara. Dan ini terjadi. Demikian juga untuk Bartimeus. Yang buta juga sama. Haleluya. Dan sekarang saudara juga, engkau yang sakit sehat.
Jamah Roh Kudus. Engkau dijamah Roh Kudus. Sakitmu apa, di mana saja berada engkau sekarang ini, di Semarang, di luar Semarang, di luar pulau, di luar negeri, sembuh. Kalau ada ikatan-ikatan roh jahat ini, saya lepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tolak semua itu. Engkau lepas, kau menikmati sukacita Roh Kudus. Ada rumah tangga yang retak, dengan kuasa Roh Kudus ini, aku kirimkan, aku berikan shalom dari Tuhan. Yang retak itu dipersatukan dengan keajaiban Tuhan. Apa kebutuhanmu? Ekonomimu, bisnismu, ikut orang punya sendiri. Saudara sedang mencari pekerjaan, Tuhan beri engkau jalan keluar. Tuhan yang memberikan berkat, rezeki cukup, sangat cukup. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah. Alirkan ini energi Roh Kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rohmu bekerja Tuhan. Lima sanggara lawas, iranta sangguria lawas sikiar, kurata pasanggara lawas. Aku jamah engkau, jamah engkau, penuh dengan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rohmu bekerja. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkaulah yang berkarya Roh Kudus. Engkau Parakletos, kami yang percaya. Kami jadi kuat karena Engkau. Bejana tanah liat rapuh, tidak ada apa-apanya, tapi Engkau berikan itu. Roh Kudus, Sang Parakletos, jadilah kuat karena Dia. Haleluya. Hirata sanggara lawalawas, inata sambara lawas sangkoria lawas sangkiara. Aku tinggikan Engkau Tuhan. Aku masyurkan namamu, nama di atas segala nama. Hanya satu Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, yang datang dari Allah Bapa. Ada Rohnya yang bekerja. Satu, Engkau Esa adanya. Haleluya, puji Tuhan. Kemuliaan dan hormat bagi namamu Tuhan. Engkau yang berkarya, Engkau yang berwenang, berdaulat. Anugerahmu, kemurahanmu lebih daripada hidup kami. Terima kasih Bapa. Hormat kemuliaan bagi namamu Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah nama yang ajaib. Nama yang berkuasa. Nama penuh cinta kasih. Nama yang dahsyat. Penuh keajaiban, penuh mujizat. Kemurahanmu benar-benar melebihi hidup ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu ini sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sampai berjumpa lagi dengan saya Bejana. Ya, saya mungkin besok Rabu akan menyampaikan tindakan iblis rajat ini secara langsung, saudara. Ya, saya sudah banyak dan semua itu saya melayani. Kalau tidak saya melayani, saya tidak mau menyontek, meniru. Meskipun kita meniru di sini di Alkitab, saudara, tidak hanya itu saja, itu teori ini, tapi kita tahu bahwa kalau dihidupkan oleh Roh Kudus, hidup, dan itu saya melayani. Bukan saya berteori, tidak, saya melayani sampai detik ini. Kiranya Tuhan Roh Kudus yang selalu bekerja atas pelayanan, meskipun lewat YouTube, tapi Roh ini berhembus. Menembus batas sampai kemana-mana, dan itu sudah terbukti. Haleluya, terima kasih. Sampai jumpa saudara. Tuhan memberkati ya, Tuhan memberkati. Amin. Soteria, amin.